satu orang untuk ngegas gitu loh, untuk sengaja digas, padahal gue nggak pernah ada di Maaf, grup manapun loh, gue nggak pernah loh seumur hidup punya punya grup atau nih, komunikasi-komunikasi. saya potong, Bu Janja, saya potong ya. Boleh direkod ini nanti sebagai bukti ke Bu Fitri. Sebenarnya teman-teman dari kemarin sudah mewanti-wanti saya, Mbak Orin jangan sebut lagi nama Bu Fitri karena Mbak Fitri bilang sudah tidak mau lagi disebut-sebut, dikait-kaitkan. Tapi karena Mbak Janja di sini seolah-olah seperti tadi menyatakan kayak ada yang menyuruh gini. Dari dulu saya tidak pernah berkubu berkelompok dengan teman-teman semua di Komal sebelah sini. Saya paling memilih-milih apa yang harus saya komentari dan saya selalu bilang bagaimana dulu Bu Jimmy dengan Mbak Ani begitu kerasnya mereka saling roasting, saling bully, begitu kerasnya mereka berseteru. Apakah saya mau masuk? Saya lebih memilih tidak masuk ke keduanya karena saya menganggap keduanya teman saya dan saya tidak bisa berdiri di tengah. Karena kalau saya masuk ke grupnya Bu Jimmy pasti kubu Bu Ani salah paham. Kalau saya masuk ke kubu Bu Ani, Bu Jimmy pasti salah paham dan saya tidak mau jadi bumerang, jadi batu sandungan di antara mereka. Makanya saya memilih tidak masuk dan tidak mencampuri sama sekali. Jadi di grup manapun, boleh teman-teman tanya, saya tidak pernah mau masuk grup WA di TikTok. Kalaupun teman-teman memasukkan saya di grup TikTok, tidak pernah saya komentar. Iya. Karena apa? Saya menjaga netralitas saya. Yang kedua, di TikTok ini saya tidak pernah ingin bertemu dengan teman TikTok manapun. Saya sombong, bukan saya, karena saya ingin menjaga setiap omongan saya, setiap statement saya itu berdasarkan kemerdekaan diri saya, Nah itu tidak bagus Kak, bergantung dengan sepakat, siapapun. sepakat Tidak aku. yang kedua, tidak pernah saya meminta atau punya utang budi dengan siapapun di TikTok ini. Cakep. Jadi kalau saya mau memberikan statement tidak takut. Tapi satu hal, di sini teman-teman saksinya, saya tidak pernah membuli pekerjaan, fisik, merendahkan status, keluarga, anak, tidak pernah. Boleh jejak digital saya kalau ada yang tidak pernah menghina keluarga, anak, pekerjaan, status ekonomi, mau kaya miskin, nggak pernah saya sebut. Yang saya kritik itu perilakunya. Jadi saya tidak bisa, tidak mempan saya kalau di sana pun saya. Tadi pagi ada yang bilang, Anabel kau ditantang si Dedi sama si Meme. No, karena saya tidak pernah berurusan dengan dua orang itu dan saya tidak kenal yang dua orang itu secara person dan tidak pernah bermasalah. Yang saya gas di sini Ica sebagai pelakor karena bukti sudah valid dari kesaksian istrinya. Jadi dia sebagai pelakor akan ku kejar, ku bahas sampai kiamat kalau dia masih muncul. Karena buat kita gini, saya sudah menyaksikan pelakor yang jelas-jelas berzina di live kan di TikTok ini tidak bisa dilaporkan ke polisi. Polisi tidak mau memproses lebih lanjut. Saya tidak tahu apa alasannya. Teman saya ini ada, Mbak Sinar tahu siapa itu di room lain yang sedang saya ikuti. Maka saya bilang setiap ada pelakor yang muncul di TikTok ini saya hadir di situ. Nah di kasus ini kalau si Ica kita nggak bisa LP-LPan ke dia nggak mempan ini orang di cancel culture. Dengan apa kugas sampai dia malu di TikTok ini? Makanya aku sebut terus. Kalaupun saya misalnya mau dicari-cari karena yang saya nyatakan fakta, saya nggak pernah kalau saya mau dilaporin pembulian, nggak pernah, saya nggak pernah membuli. Boleh teman sini nggak pernah mau ngatain teman saya. Jadi saya ini tidak pernah berkubu dengan siapapun. Apa yang saya nyatakan itu adalah kemerdekaan diri saya sendiri menyatakan tanpa pernah bergantung dengan siapapun. Karena saya tidak pernah punya utang budi di TikTok ini. Gitu Mbak Zanja. Jadi nggak pernah saya disuruh siapapun. Iya. Setuju sih, aku setuju banget itu. Setuju banget, nggak penting juga sebenarnya kan, karena misalnya nih, kita memang tinggalnya nggak deketan, terus main TikToknya juga kayak apalah gitulah ya, nggak penting juga sebenarnya. Tadi sebenarnya udah kami bahas dan agak kami tumbalin tadi Kak, jumpa-jumpa, berkubu, menjalin silaturahmi, tapi untuk suatu hal bukan untuk silaturahmi yang benar-benar. Nah, itu. Kalau aku Kak, nggak mau aku orang yang udah pernah caci maki aku nggak mau jumpa. Jangankan orang di sosial media, sekalipun dia keluargaku, nggak mau aku.
Iya, jadi perlu saya tambahkan ya sama teman-temannya. Saya selalu bilang, saya merdeka di TikTok ini menyampaikan apapun yang saya mau sampaikan. Tidak pernah saya takut karena saya menjaga perasaan si A, si B. Tapi satu hal yang perlu dicatat, kalau kita memberikan statement itu terukur. Kita harus tahu sampai di mana batasnya. Yang kira-kira lawan tidak bisa mempelintir, menggoreng kemana. Mau digoreng apapun. Kalaupun sebelah sana mengajak saya, si Anabel tuh kenapa sekarang vokal? Coba masuk ke sini. Enggak, saya nggak pernah bermasalah dengan yang lain. Tapi kalau Ica menantang saya berdebat, adu argumen, sok di mana? Tapi tentang Iya. pelakoran ya, tentang pelakor ya. Kalau soal utang piutang urusan rumah tangga dia nggak, saya nggak mau ikut karena saya itu urusan pribadi dia. Tapi kalau soal pelakoran dia mau ajak saya berdebat, silakan. Tapi kalau untuk yang lain teman-temannya di saya tidak pernah saya sebut satu orang pun temannya itu. Karena Iya saya benar. tidak mau asal tembak saya. Harus terukur kalau saya ngasih statement. Karena daya-dayanya itu juga kan ada yang remote. Merdeka Orin. Karena gini loh, kalau misalnya saya lihat, yang saya sayangkan dari teman-temannya, mau di sebelah sana atau sebelah sini. Kalau misalnya contoh di sebelah sana misalnya, yang kita serang Ica, yang balik nyerang kita nggak tahu entah siapa-siapa gitu loh. Iya, penjilat Udah gitu ngeluarin, jadi nggak fokus siapa yang mau lu lawan, nggak begitu. Semua ditembak-tembak-tembak menandakan bahwa mereka tidak punya kecerdasan emosional. Cakep lo Yang pintar. ada hanya ingin membuli supaya rame aja. Dari awal saya Ya, bilang, makanya aku Kak nggak setuju Kak kemarin bahasa bully balas bully. Makanya aku bilang, oke, kalau misalnya teman-teman di sini, teman-teman kita ini sudah melakukan bully versus bully, maka secepat mungkin kita hentikan dengan jalur-jalur yang memang seharusnya kan gitu. sepakat. Makanya aku bilang, kalaupun ada proses, itu nggak usah langsung dibilang, alah, sok hebat lah, anggar jago. Nggak apa-apa, kita mencari keadilan. Dan kalau hasilnya tidak sesuai dengan keinginan kita, ya nggak masalah juga gitu loh maksudku. Setuju nggak Kak? Dan iya, dan itu terjadi kalau korbannya atau ya pihak-pihaknya mau berjuang untuk keadilan. Nah kalau enggak ngapain juga kita urus? Kan begitu. Simple Bella. Tapi menurutku iya. ini nggak sesimpel ini sih Kak. Ini by design nih. Ah, iya. Ini kecebong anyut ya. Coba deh, Mbak, bentar. Kak Anabel, menurut Kakak ini ada by design nggak? Desain untuk apa kira-kira Mbak Bel? Kakak komal-komal gini udah berapa lama? Udah lama kalau komal-komal, tapi saya biasanya sama teman-teman di sini nggak pernah membahas-bahas kasus atau misalnya saling untuk hal-hal ini ya, untuk hal-hal apa ya, Jangan untuk kasih- hal-hal keributan saya nggak pernah ikut. Kita biasa bahas kasus persidangan, Bella. Dia lulusan Biasanya terbaik. kan di Mister Z kita kan, biasanya kan awalnya kita kan dari Mister Z. Iya, Nah setelah itu teman-teman buka komal saya masuk, tapi selalu saya menghindari kalau udah konflik, misalnya keributan antar teman, saling bully, saling maki, saya biasa menghindar. Tapi saya nonton. Atau kalau misalnya saya udah nggak suka, udah mulai ya keras-keras bahasanya, udah mulai keluar kata-kata ini, baru saya skip gitu. Dan Jadi kalau misalnya Mbak Janja bilang ini by design untuk apa, saya nggak kurang ngerti, memang jujur aja Mbak. dan aku tahu persis bahwa Orin ini emang pembasmi pelakor dan orang-orang palsu, Bella. Iya, yang misalnya ngaku-ngaku ini, tapi yang merugikan ya, yang merugikan orang banyak gitu. Misalnya ada ngaku-ngaku dokter terus menipu orang, nah itu biasanya saya masuk di situ Mbak Janja. Ya, benar. Tapi menurutku juga orang-orang yang bergelar SH dan pengacara ini pun juga kadang-kadang banyak yang aku hilang respect loh. Iya, Mbak. Jadi gini, kita milih-milih kayak aku kadang gini, aku bukan penonton yang suka tapping-tapping, komen atau suka masuk ke komal terus ikut nimbrung, enggak. Tapi aku penikmat terus menganalisa.
Misalnya nih aku nonton nih, tertarik aku akan pembahasan itu. Aku nonton aja dan tidak akan komen, tidak akan tapping apapun atau komentar apapun, tapi aku menganalisa dari setiap orang yang berkomentar, dari setiap orang yang kasih statement. Di situ aku analisa nih orangnya, oh begini, oh begini. Nah kalau sekira aku lihat di dalam itu udah banyak kepalsuan dan drama, biasanya aku skip. Tapi kalau misalnya ada nih, biasanya kami kan ada beberapa lama kami kemarin membahas ada ya, profesor yang ngaku-ngaku profesor menipu orang menjual obat-obat palsu. Itu kami tuh geber tuh sampai sekarang masih. Nah, kayak gitu-gitu saya baru ikut. Nah, itu benar. Baru pelakor pun ada beberapa, untuk saat ini ada 2, ini dan satu lagi ada pelakor itu yang memang jelas-jelas nantangin istri saya, gua geber juga gitu. Nah itu kalau aku kayak gitu Mbak Janja. Tapi Bang Raffi, lu dulu teman-teman lu yang ngebahas politik siapa-siapa aja orangnya? Membahas politik nggak ada di orang-orang ini, Mbak. Ada ini mah belum Enggak, ada. dulu teman-teman lu, bukan orang ini. Orang ini gue tahu nggak bahas politik. Yang teman-teman lu dulu, lu kan awalnya bahas politik kan, Bang? Iya. Siapa aja orangnya? Yang lu tahu Iya, yang gue tahu. ada salah satunya Bang Brengos. Kemarin suka pernah masuk juga nih di kita di satu orang Bang Brengos. Oke, terus Dedi, Enggak, bukan Dedi. Bang Terang. Enggak, bukan juga Bang Terang. Beda ya? Banyak lah Mbak, beda nggak ada ini. Gue nggak kenal ya. Mungkin anak-anak 02-nya kayak Kak Sil. Oke, gue udah paham. Kalian paham nggak, Kak? Iya. Tapi aku juga suka bahas politik loh. Kak, banyak orang bahas politik, tapi masalahnya kakak kan tidak punya kepentingan dan tidak punya followers yang besar. No, makanya saya bilang Kalau itu saya kan ini lone kakak wolf, memang berjalan sendiri. pandangan politik rakyat aja gitu loh. Betul, iya. Ya rakyat bersuara itu aja. Iya, rakyat bersuara. Sorry, Kel. Gua naik os nih. Sosial media ini, Kak, juga banyak konspirasinya. Bukan nggak normal-normal banget juga. Kalau menurutku gimana, Ri? Ya. Gue ikut Mbak Zanza Bella aja. Kalau gue emang apa namanya? Selain gue kan aslinya emang bukan influencer. Gue aslinya memang sosial politik. Nah, Aktivis kita ini. lalu gue membahas artis, membahas apapun itu, gue tetap mapping, gue tetap keliling mapping. Gue akan mapping siapapun yang membahas, lalu gue akan lihat ini normal nggak, ini natural tidak. Gue memang suka tuh keliling-keliling mapping, gue suka. Dan memang itu bagian dari tugas gue. Nah ini untuk yang tahu-tahu aja, mereka tahu gue sedang bertugas. Iya, karena apa? Kalau belum saatnya, mereka akan membahas kasus-kasus sampah. Tapi begitu tiba saatnya, mereka akan membentuk suara. Ibarat kata maksudnya Mbak Janja tuh orang yang tadinya bikin perkumpulan dulu lama jadi ormas gitu. Ibaratnya ya, Bukan ibaratnya. ormas, komunitas, Kak. Komunitas. Iya, komunitas dari awalnya kan kepentingan. komunitas. Oren, ini bahasanya lagi ngecak kartu atau lagi kocok. Kak Zanza overthinking aja lagi. Enggak. Gua biasa kerja dengan negara. Jadi cara pikir kalian mungkin terlalu polos buat gua. Gua terdidik. Gi. Terdidik dan terlatih. Iya, gue jadi begini bukan karena otodidak, enggak. Gue berpendidikan, gue dididik, dan gue tersertifikasi loh. Iya, benar. Dan kita jualan donat ya. Bah. Gitu loh. Bah. Jadi kalau kalian bilang gue overthinking, kalian salah. Coba kalian Artinya- profiling gue bener-bener deh. Itu juga agen itu.
Ya, Lu pikir gue nggak bisa tangkap laki gue yang kombes itu dulu dalam perkawinan Artinya gue bisa. artinya menurut Mbak Janja ini ada yang sedang mengumpulkan kekuatan gitu. Iya benar. Iya. Muncul dengan tiba-tiba dengan apa ya? Dengan warna yang dia bukan dia. Itu terlihat awalnya dan membackup sesuatu yang tidak lazim. Tapi tetap aja nggak boleh. Betul. Tapi kalau aku sih gini, kalau memang aku punya target, punya yang ada yang kubidik, ya itu dulu kufokuskan. Mantap. Nanti apa gimana ininya nanti, gimana nanti kesananya nanti lihat nanti kalau itu aja. kita sepakat untuk disikat, sepakat karena ada juga ketidaklaziman dalam ya begitulah. Yang mendukung juga nggak waras menurut gua. Ya kadang Dan kalaupun misalnya kalian bertoleransi di hal-hal mereka tertentu banyak karena order, subjektivitas ya, mereka itu banyak tidak bisa order. dinormalisasi di ruang publik gitu loh. Ya, Itu adanya di kamar lu ketika lu berbicara dengan teman lu. Oh gimana lu pacaran sama suami orang? Oh ya udah gini-gini. Itu bukan di ruang publik Iya. pembicaraannya gitu loh. Subjektivitas untuk hal yang tidak bisa dinormalisasi itu tidak bisa di ruang publik. Ini bukan bicara naif gitu loh. dan bagi yang mendukung dengan cara-cara yang agak kacau ya udahlah. Pelacur. Tapi gue tidak boleh di ruang publik bilang, yuk kita jadi pelacur aja, pelacur itu benar kok. Nggak boleh begitu. Kalau kita sedang bersama teman-teman sekelompok kita, mungkin kita bisa bilang begitu. Daripada gue pacaran gue di ewong gratis, mending kita jadi pecun. Itu bisa. Tapi kalau di ruang publik nggak bisa begitu. Iya, dinormalkan dan kemudian dibahas akan-akan yang sebuah persoalan enggak itu order kalian itu. Jadi, Dan ini dipelintir-pelintir. Kita bahas korban, mereka bahas pelaku. Kita bahas korban, mereka tidak pernah membawa pembicaraan itu ke korban. Selalu mereka membahasnya, ya kalau ini pelaku itu juga pelaku. Loh, kami tidak berbicara ini. Masalahnya pelaku betina ini bukan hanya menjadi pelaku perselingkuhan, tetapi menjadi pelaku juga pembulian terhadap anak dan istri. Itu loh. Dan jangan lupa satu lagi dia pemeras. Ya iya. Makanya gue bilang, apakah orang-orang yang mempunyai skill pemeras akan dipelihara begitu? Terus, jadi gini, kita nggak boleh juga jadi ini loh, jadi double standar gitu. Ketika ini teman kita maklumin, ketika orang lain yang kita musuhin, terus kita guys, gua enggak. Temen gua di sini siapa yang ketahuan misalnya sama gua ternyata ini, gua gas juga. Itu gua makanya gua bilang jadi orang merdeka itu enak. Kita ngasih statement, ngasih opini itu kita bisa gas kalau memang itu kita tidak pernah berhutang budi dengan siapapun. ibarat kata memberikan lapangan untuk mereka bertarung juga kita juga mikir ngapain juga lo bertarung sama gua. Kan gitu. itu bah, aku tuh waktu pertama kali isu itu dilempar mengenai hal yang bersifat cabul itu buat aku aneh sih kalau nggak by design. Iya dan muncul Kayaknya emang udah by design ya. iya Gitu loh. Berani mati loh tuh kalau kayak gitu. Mempermalukan diri sendiri. dan membuat Gini loh. dan membuat Gini loh, belum kita- rasa yang kalian berhadapan. Nggak penting banget. Bah. Gini, kita boleh salah, kita boleh hilaf dalam hidup ini, nggak ada yang sempurna, semua bisa berbuat hilaf. Tapi ketika kehilafan lo itu ketahuan dan lo menyadari, lo minta maaf, minimal lo kalau nggak meminta maaf, lo hilang, lo diem gitu loh, bukan keluar-keluar nantangin, malah nyumpahin. Ini di kuping gua nih, jelas nih di kuping gua pagi-pagi orang itu live, mereka nyumpahin anaknya RK mati nih di kuping gua nggak mau bersaksi dusta. Dan itu Itu bukan- yang bikin gua naik darah. Ini perempuan udah ngerusak rumah tangga orang, udah menelantarkan, mengambil rezeki anak itu 6 bulan, masih sanggupnya menyumpahi mati. Lu di mana otak lu? Itu yang bikin gua makin vokal. Gua begitu emosinya loh gue nih kemarin sama semua yang
kira-kira di sana abu-abu aja gua kejar, gua gas, tapi gua nggak pernah membuli mengatain mereka ini itu enggak, tapi kelakuan si perempuan ini yang gua kejar, gua katain sampai apapun nggak, menurut gue itu udah layak karena lu benar-benar menunjukkan kelakuan lo yang memang pantas gue hina. Tapi gue nggak membuli fisik lo, enggak, kelakuan lo yang kayak babi. Itu gue jelas, gue nggak ada abu-abu sama gue. Dan dia tidak mau tidak mau muncul untuk bertahan, tapi dia suruh orang-orang yang tidak tidak jelas juga pembelaannya, ya kan, hanya untuk bikin kacau aja. Dan ini kan pasti ada yang ngelola. Ya udahlah, gaskan lah, Bah. Ya kan gini, Tapi memang ya teman-teman ya, tapi memang perempuan-perempuan yang nggak punya, tidak punya kecerdasan, apalagi kecerdasan emosional, terus IQ-nya rada-rada di bawah. Memang ini biasanya nih yang orang-orang yang suka merusak rumah tangga orang dan merusak kebahagiaan orang lain dan tidak tahu malu. Udah dia melakukan kesalahan, nggak tahu malu pula, makanya nantangin. Jadi melawan orang ini pun kita harus agak gila juga sedikit. Tapi saya selalu dari dulu tidak pernah mau menyenggol teman-temannya di sana. Kecuali mereka loh nantangin tadi pagi, suruh Anabel kesini, sorry. Gua dari dulu kalau ngasih statement terukur. Lu mau nantangin gua dari hal mana? Gua nggak pernah nyinggung lo, siapa yang ngundang. Tapi kalau Ica bilang gua mau berdebat sama si Orin soal masalah pelakor, yuk gua jabanin. Dan satu lagi ya, Indi, gue dari tadi nyimak ya pembicaraan lo waktu lo ngompor-ngomporin Ica ya, pakai bilang bawa partai gue buat apa sih? Bangga banget sama partainya, bangga banget sih sama partainya. Maaf nih, partai gue sama partai Zanzabella itu partai tua ya, partai tertua dan partai besar. Ya, jadi jelas aja kita bangga lah sama partai kita. Itu koalisi penguasa, bodoh dia. Iya, terus kenapa Indi? ini Kenapa? orang cuman, ya udahlah, nanti bongkar aja San. Iya, kan dia ngucap ikrar sumpahnya. Bah, nanti kalau yang itu, nih mereka kan ini lagi mantau. Nih gue bilang sama kalian ya, gue nggak perlu diam-diam kayak, oh kita main belakang aja, kita bahasnya nanti di belakang, enggak. Ini gue kasih tahu sama kalian, kami akan memang menunggu kalian lengah. Tapi apa yang kami percepat? Kami percepat untuk menjadi kontra dari siapapun di antara kalian, ya. Nah, setelah kalian kocar-kacir, baru kami masuk. Dan tujuan kami bukan kalian, ya. Kalian itu bukan siapa-siapa, kami tahu kok. Oh, target kita udah berbeda, udah bukan mereka lagi. Yang sampah ini memang gitu. Iya, ngapain ya? Iya, Makanya sampah-sampah ini pengalian isu aja. Jadi menurut gua Komal ini dirawat dan diberi cerita untuk apa? Untuk mempertahankan orang-orangnya tidak pergi dari perkomalan. Sampai akhirnya adalah sesuatu. nah, Itu menurut gua. iya benar. Karena kan yang ditakutin itu emang Bella 5 tahun lagi. Dan kalau cuma sekedar ingin meng-LP-kan, mencari orang sebenarnya gampang. Cuman kan sekarang semua itu harus ada yang berkepentingan. Nah, kalau gue mah yang namanya pengacara, gue nunggu aja. Kalau klien bilang jalan-jalan gitu. Jadi lu nggak seger dan lu nggak usah maki-maki gue. Lu maki-maki gue juga nggak ada levelnya. Jemput Gua aja, pribadi jemput banyak. tuh yang di Bali tuh jemput. Jemput juga tuh yang Tanjung Pinang. Kalau gue sih gue jemput bener. Borgol deh. sedang digarap. Kan dia lagi by order nih, terima order buat Gak ada untungnya juga. Nah, kalau by design mungkin ketinggian lah, tapi ini by order sih. Iya, kalau desain enggak, karena mereka levelnya nggak ke sana saja. Mereka bukan lu. Lo by bukan desainnya gua. itu bukan dari orang-orang itu lah, Bah. Yang mendesain sesuatu itu kan pastinya yang tidak melakukan dong.
Kalau by order, baru mereka yang kecil-kecil itu yang melakukan menjalankan orderan begitu. Iya. Jangan sampai nyesel aja nanti ya. Gue ingetin sama lo ya Indi. Lo nggak usah pakai gaya-gaya lo ke teman-teman yang lain pada dibikin akun palsu pakai foto mereka, kasihan. Ya, jangan kayak gitu lagi lo. Awas aja. Bali itu deket dari Jakarta. Lo nggak main-main Indi. Iya, mereka anjing-anjing peliharaan. Tapi pada sebenarnya yang di sebelah sana udahlah itu Mbak nggak Lia. punya power loh. Sebenarnya nggak Udahlah punya Mbak Lia, power nggak yang usah sebelah sana. Mbak Lia, nggak usah nyebutin nama yang kayak gitu, nggak usah ditangkepin. Mbak Lia duduk Iya, di biar Munas, nah. Mbak Lia duduk itu di Munas. Perempuan yang Mbak Lia tadi sebut itu duduk di akuarium. Makanya aku bilang orang-orang nggak mereka itu nggak diladenin. Gue mana pernah gue mau ladenin orang itu. Gue fokus satu orang ini udah. Karena kalau diladeni semua kiri kanan capek kita. Padahal nggak ada juga untungnya buat kita kan. Karena Nah dia kalau teman-teman misalnya kalau kita ladeni Mbak Lia, mereka itu nanti ngelantur kemana-mana. bukan, Dan emang nggak punya power apa-apa sebelah sana itu. bukan gitu gini-gini. Kayak malas ladeninya. Orin, aku belum ceritakan sama kamu. Dia tuh sering banget kalau kalau DM tuh kayaknya kayak bener gitu. Bahkan dia pernah ngajakin Komal bertigaan doang mata untuk mengklarifikasi bahwa dia tuh aku nggak ada masalah ya sama kamu ya. Aku baik-baik aja ya sama kamu ya. Itu yang aku maksud tuh bukan kamu tapi Bu Ani. Dia bilang gitu padahal gue tahu dia lagi ngomongin gue. Itu yang dimaksud gue. Mbak Lia kok bisa kenal Indi sih? Ih, Dia followers gue gimana dong? Iya, iya, iya. followers itu kenalnya kapan? Ya selama kita Komal, dia pernah naik kan di Komal Mr. Z yang dia bahwa pernah ketipu bisnis. Gue inget kok dia pernah. Akunya kan bukan bisnis dulu. Gue ketemu dia pertama kali di roomnya Mr. Z. Lalu gue ketemu dia lagi di roomnya Noni Gula. Tapi bukan di tempatnya Ica. Hmm, Gitu. Dan emang biasa Komal bareng dia di tempatnya Seno atau di mana. Tapi yang pasti bertemannya tuh pertama kali karena dia pernah naik ke roomnya Mr. Z dan dia cerita mengenai bisnis dia dan dia ketipu lah sama orang katanya gitu kan. Itu gue inget. nggak, maksudnya jangan bilang temen, itu dia sampah Mbak, sampah Iya, dia Komal. ngakunya temen Ntar kan. dulu. Dia ngakunya temen. Bilangnya Dia sampah kamu ada Komal. masalah gitu. Dia sampah Komal, ya kan? Yang teman-teman lamanya tuh tidak mau ada dia lagi. Dia mencari Komal baru, masuklah mungkin ke sini. Dan yang aku dengar tadi pun sebenarnya si Ica juga udah enak banget sih sama dia karena dia ngomongnya diulang-ulang. Ica minta dia untuk unfollow orang-orang di sini tapi dia bilang tapi aku kayak dia nggak mau, dia nggak mau unfollow gue kayaknya gitu kan. Tapi Dia cocok berdua ada nggak apa-apa. ya terus kayaknya dia didesak-desak terus kayaknya dibentak-bentak juga kan dibentak-bentak juga. Berani juga anjing itu ya. Bentak Saya bentak kaget. semua orang ya. Makanya Tapi saya jadi kaget. penasaran deh. Makanya Jangan-jangan dia kayak begal gitu di ini. Sampai dia nyuruh Indi tuh panggilin Tak sini, panggilin si Tak ke sini. Indi tuh disuruh panggil Tak gitu kan ke room itu. Udahlah, gue bosan banget gitu sama kemunafikan. Dia jelek-jelekin lah tuh si Tak ya kan. Sama kasihan loh tuh Maca itu. Iya Kak, jadi gue belum selesai. Maksud gue begal itu adalah begal itu juga didesain oleh orang yang bukan penjahat loh. Nah bisa jadi dia adalah salah satu sindikat piaraan daripada orang yang kita pikir tidak jahat loh. Kelompok yang tidak jahat, tapi sebenarnya sindikat. Kenapa? Nanti bagi hasil. Ngerti gak sih? Ya, kayak micet lah contohnya. Nah ini yang berbeda kayak love scam. Jadi mereka akan di-backingin oleh orang-orang yang tampaknya kuat dan tampaknya bukan penjahat. Ngerti gak? Iya. Ya, masing-masing punya peranan gitu kan. Perannya juga beda. Ada yang jadi Tapi bukan si yang lain-lainnya ya, khusus si betina itu. Kalau yang lain-lain itu cuman
pengen ini aja, saling menunggangi karena pengen yang satu pengen terkenal, kapan lagi gue Pansos rumah lah. dia aja lah gitu. Heeh. Pansos yang Tapi tapi kalau yang perlu diselidiki itu memang si betina ini. Karena ini nggak wajar menurut gua. Iya loh, dia bosi banget ya sama teman-teman di Komalnya kalau kulihat. Jangankan sama teman, sama seorang Fitri Salhuteru loh dia ngebosi. Pokoknya kalau besok rambutnya nggak satu warna, gue jambak kalau ketemu. Kak, LC yang ada di dalam klub juga belum tentu LC, Kak. Bener. Ngerti kan, Kak? Iya, Nah, undercover. iya, itu dia. Tuh cat dulu lah rambut lo biar rata, baru baju. Besok gua dapat data pinjol kok. Jadi gitu, karena nggak mungkin, gue tidak pernah melihat Kak Fitri sebegininya. Ini kayak orang saling megang kartu seolah-olahnya gitu loh. Tapi ini ada kejanggalan juga di aku. Kemarin ada statementnya ibu itu ya, yang waktu di roomnya si Ica, yang ini karena kedengar ya. Bentar Kak, biar jangan dipelintir orang ini. Sorry. Maksud gue sindikat yang gue bilang tadi bukan dia bersindikat dengan Kak Fitri ya. Maksud gue dengan instansi gitu. Enggak. Ini sekali lagi supaya nggak salah paham juga gitu kan, supaya nggak salah paham juga gitu. Ada yang mau kritik gitu. Aku pengen mengkritik gitu loh, pengen mengkritik supaya kita bersikap itu tetap profesional gitu loh. Jadi nggak karena ini karena itu gitu loh. Ketika misalnya ada statement dari teman kita ke kita yang tahu kasus, nggak apa-apa lu hakimin dia di media sosial ini supaya dia bayar utangnya gitu. Nah sekarang kalau kita mau jujur, pakai logika aja lah kita. Utang, kalau memang itu utang, kan ada loh nota-nota yang harus dia tunjukkan. Dan itu pun kalau memang itu utang, dia nggak akan ribut di media sosial ini untuk menagih itu. Kan ada jalur khusus, jalur yang udah diinikan, yang bisa dia pilih supaya adem. Nah kalau dia udah ribut-ribut kayak gini kan sebenarnya dia bukan ingin nagih utang, kan ini ingin membunuh karakter orang aja. Nah sementara orang yang dibunuh karakternya itu kita pun nggak tahu cerita versi dia benar apa enggak, dan yang mana yang benar kan nggak ada yang tahu kita nih. Makanya kalau bisa benar nggak, jangan sampai kita menormalisasi kelakuan perempuan ini yang karena udah ini kejadian kedua ya yang di up ke publik ya. Kejadian kedua, yang pertama Bang RK, sekarang Mr. Blind. Kalau menurut saya kalau sekali mungkin ya kita percaya itu benar penipuan. Nah kalau udah yang kedua kali dengan pola yang sama, kita sebagai orang yang minimal lah yang kita selalu sering bahas kasus, menurut kita itu normal nggak sih? Masuk akal nggak sih? Kalau aku nih, gue bilang ini statementku ya, dari pola-pola yang dilakukan kepada laki-laki pertama dan yang sekarang, ya ini modus, bukan tertipu tapi modus. Iya, kalau memang kita belajar dari kasus yang sering kita bahas gitu ya. Nah, itu kalau menurut saya, jadi jangan kita normalisasi menagih-nagih utang ini, menghakimi orang yang berutang di media sosial gitu. Iya, soalnya Menurut saya sih undang-undangnya kurang juga bijak. ada loh, menagih utang di media sosial dengan mempermalukan itu juga bisa ditangkap loh. Bisa, dan Makanya, menjadi jadi senjata makan aneh-aneh tuan, kulihat ini. bumerang buat dia. Tengkong aja udah tengkong. Kok jadi anehnya tuh kayak gini Kak. Ya kalau nggak mau bayar ya siap dengan dipermalukan lah. Dipermalukan Sedangkan debt gitu. collector aja mempermalukan dengan menagih hutang. Udah banyak kok yang dipenjara nagih hutang dari online. Banyak tuh yang dipenjara loh. ditangkep-tangkepin, Iya. yang nagih utang nggak di media sosial loh. Debt collector menagih di depan umum itu ditangkap polisi di sini. Kak, Ah, ini kan bil-bil. itu di depan umum loh, belum dipublikasikan karena cakupan media sosial kan akan lebih luas sebetulnya Karena pernah daripada Kak gini depan ceritanya. publik. Aku punya pengalaman ini. Anggotaku ya si Alo ya. Jadi dia ini pacaran. Terus kayaknya kepake lah duit cewek itu 1 juta. Terus dia putus.
Nah, pada saat itu si Alo ini emang lagi aku skors, ya kan? Jadi memang dia tidak punya uang gitu. Nah, pada saat udah terjadilah hutang tersebut, dia aku panggil lagi, skorsnya selesai lah, kerja lagi bareng aku. Nah, pada saat itu aku shopping. Dia dengan polosnya seperti biasa lah, anak muda kan, pengen sambil pegang belanjaan aku, dia foto, diposting di Facebook. Perempuan ini melihat itu, dia nggak tahu kalau si Alo itu balik kerja sama aku. Nah, dia pikir, oh lu udah banyak duit ya, ditagih lah. Ini laki-laki nggak punya malu, belanja branded tapi maksudnya belanja bisa tapi uang 1 juta gua nggak dibayar. Tahu nggak Kak, apa yang terjadi sama si Alo? Langsung dia laporin dan bukan malah dia bayar hutang, malah dia dikasih 10 juta. Karena perempuan itu nggak mau panjang. Nah, itu kasus yang pernah yang langsung aku saksikan loh. Padahal itu kan pacaran ya. Ini sama persis, cuman kan yang si Alo beda ya ceritanya ya. Beda banget ceritanya. Nah, ini kan mirip nih si monyet ini dengan si B. Ini sama dan dia lakukan penagihan di umum, di Media muka umum dengan sosial. cara mempermalukan lah apa ini itu bisa dipenjara loh, nagih-nagih hutang di depan umum ini. Bisa, tapi kan sebetulnya makanya dari awal muncul masalah ini, kemarin sama teman-teman sudah saya bilang aku nggak mau ikut ya, karena tujuan dari si perempuan ini untuk meng-up itu di media sosial bukan mencari solusi, tapi sengaja mempermalukan si laki-laki. Caranya bagaimana ya? Dengan mungkin begini ya, kalau kita pakai logika lah dulu, kita analisa. Sebelum ini di-up ke media sosial, udah pasti orang dua ini udah ada komunikasi antara mereka berdua untuk membahas gimana solusinya, gimana jalan keluarnya. Nah, mungkin si laki-laki tidak bersedia, entah apapun alasannya, entah karena nggak ada uang atau entah karena merasa dia nggak berutang. Mungkin dia bilang, saya nggak punya utang, saya nggak mau bayar, udah deadlock istilahnya. Nah, ketika deadlock nggak ada lagi jalan keluarnya, ya udah lo gua permalukan lah di media sosial biar lo nggak bisa muncul lagi, lo nggak lagi jadi narasumber di tempatnya si bapak itu, dan lo nggak bisa lagi muncul di ini biar gua permalukan lo sebagai. Nah, itu kan dilakukannya dulu sama si RK, dan si RK juga waktu itu sempat membayar sebagian, tapi sisanya karena istrinya sudah. Mungkin kalau istrinya itu dulu nggak membantu, nggak menolong, nggak memaafkan si RK, mungkin si RK diam-diam juga akan menyelesaikan semuanya itu. Karena kan akan diancamnya mau diviralkan. Takutlah si RK, tapi karena istrinya kerjasama dan istilahnya udahlah nggak apa-apa mau di-up sekalian, yang penting gua sama lu udah nggak ada masalah, udah baikan, terserah dia lah mau cuap-cuap kemana. Nah, itu di situ dia akhirnya gagal. Nah, diulang lagi nih ke si B. Nah, kalau sekarang dia gagal total lagi, ya karena si B nggak punya, nggak ada yang mau dia jaga. Ya udah viralkan lah sekalian, kalau toh hanya nggak bisa jadi narasumber lah, nggak apa-apa lah, nggak ada keluarga juga yang mau gua jaga, mungkin begitu. Makanya saya bilang, jadi sengaja mempermalukan di media sosial, itu tujuannya. Tapi yang saya sangat sayangkan sekarang bukan hanya ingin menagih hutang, mudah melebar dengan membuli, ngata-ngatain orang, bukan hanya ngatain secara fisik, secara ini loh, secara kelakuan loh, dikatain buta lah, dikatain mending di lampu merah lah, kan udah jadi kemana-mana. Jadi kelihatan orang-orang ini nggak cerdas gitu loh, orang-orang yang nggak mampu berpikir, kalau menurut saya ya. Abah, Bah,